Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Sofyan Finansial. Kali ini kita akan melanjutkan part kedua dari perhitungan equity bond valuation, analisis saham jangka panjang yang saya ambil dari bukunya Warren Buffett yang bernama The Warren Buffett Stock Portfolio karya Mary Buffett dan David Clark. Nah, di video part kedua ini adalah lanjutan dari part yang sebelumnya atau part 1. Jadi teman-teman sebelum melihat video kali ini wajib menonton part yang pertama karena kalau teman-teman langsung melihat perhitungan di sini di video yang part 2 ini akan mumet. Jadi teman-teman bisa cek dulu aja di video saya yang sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke part kedua, yaitu studi kasus dari equity bond ini. Jadi setelah teman-teman sudah lihat bahwa apakah saham itu menarik atau tidak, apakah itu di atas yield obligasi ataupun di bawah. Kita coba contoh studi kasus yaitu BBRI ya. Di harga sekarang ini dengan menggunakan equity bond ini apakah layak untuk dijadikan saham jangka panjang. Mari kita coba hitung. Pertama teman-teman harus cek dari EPS 10 tahun yang lalu BBRI. Ini saya coba sudah download. Jadi laba di tahun 2013 itu 21,3 triliun. Ingat bahwa BRI ini juga pernah melakukan stock split itu sebesar 5 kali dan ada juga right issue dari BBRI. Maka kalau kita menggunakan laba ini dibagi dengan saham beredar yang sekarang totalnya sekitar 151,5 M, itu tinggal dibagi aja. Ini coba saya hitung 21,354 dibagi 151,56. Maka ketemu EPS-nya sebesar 140,8 ya teman-teman, atau 141. Oke, setelah kita ketemu EPS 10 tahun yang lalu sebesar 141, kita tulis di sini aja ya, BBRI. Ini EPS 2013, saya tulis 141, dan EPS 2023 kemarin itu 397 ya. Nah, setelah kita sudah ketemu dua EPS ini, maka seperti tadi kita menginput nilai awal dan nilai akhir untuk melihat CAGR-nya. Ini saya tulis 141, saya bulatkan. Lalu nilai akhir tadi berapa? 397 ya. Maka ketemu CAGR EPS BBRI itu sebesar 10,91%. Ini hanya sebenarnya melihat dari sisi EPS aja ya, belum termasuk apa yang kita dapat dari dividen. Nanti kita akan coba lanjut di equity bond. Maka kita tulis aja di sini EPS-nya berapa BRI tahun ini? 397. Lalu dengan growth rate berapa? 10,91 yang seperti yang sudah kita hitung barusan, maka ketemu EPS di 10 tahun mendatang sebesar 1118. Maka kita masuk di tahap kedua dengan PE band terendah atau PER terendah yang ditransaksikan BRI. PER multiplier terendah BRI pada tahun 2000 atau 10 tahun yang lalu ini kita lihat pada saat COVID ya. COVID itu terendahnya BRI itu kan sempat 2000-an. Itu PER-nya pada saat itu sekitar 8,5 sampai 9 kalian lah. Kurang lebih kalau nggak salah 9. Ya, kita tulis aja di sini 9. Nah, maksudnya adalah PER terendah. Kenapa? Kok kita menggunakan basis PER terendah? Agar kita mendapatkan skenario terburuk atau konservatif dari harga masa depan. Ingat ya, kita mengukur nilai ini adalah next 5 years, next 10 years, atau bahkan bisa lebih. Makanya jangan menggunakan PER yang terlalu tinggi. Selalu pakai PER yang terendah untuk multiplier ini ya, untuk dalam perhitungan equity bond ini. Nah, kalau kasusnya BRI, kita menggunakan PER terendah sebesar 9 kali. Maka ketemu estimate 10 tahun kemudian itu harga BRI 10.000 ya, 10.060. Sampai di sini stop dulu. Jadi di 10 tahun yang akan datang 10.000 ini masih belum termasuk dividen ya. Nah, ini yang tadi saya bahas. Jadi dividen ini masih belum termasuk, makanya harus dimasukkan. Ini saya tulis di sini aja ya. Dividen 2023 itu kan sebesar 319 atau saya bulatkan 320 ya, 320. Nah, 320 itu kalau ditotal selama 10 tahun tinggal dikalikan. Ini saya tulis di sini div 10 tahun, dividen 10 tahun, maka 320 dikalikan 10 ketemu 3.200. Maka estimate price 10 tahun yang akan datang ini 10.000 ditambah dividen 3.200, maka ketemu sekitar 13.200. Tinggal kita tulis aja 13.260 ya. 10.060 ditambah 3.200 kan. Ini saya tulis di sini aja. Jadi 13.260. Ini saya tulis dividen 10 tahun. 3.200. Kalau kita lihat harga masa depan 13.260. Nah, sekarang kita cek harga BRI penutupan hari ini berapa.
katakanlah ditutup berapa hari ini ya? 4.820. Ini tanggal 16 Mei ya, tanggal 16 Mei. Jadi teman-teman yang nonton mungkin nggak tahu di tanggal berapa nanti. Yang jelas di harga hari ini penutupan sore tadi itu 4.800. Kita klik, nah ketemu, maka CAGR-nya adalah 10,6%. Ya tentu ini sudah melewati dari benchmark yield obligasi yang sebesar 7%. Nah tentu dengan adanya spare 3% ini, tentu hal menarik bahwa BRI itu jauh lebih menarik dibandingkan dengan Sun. Ingat, perbedaan 3% atau 3,5 ya, 3,6. Ini sangat ngefek banget ketika kita ngomongin masalah CAGR. CAGR ini ingat bunga majemuk, jadi ketika perbedaan 1% aja itu benar-benar ngefek banget. Jadi dengan adanya perbedaan 7 dan 10,65% ini, jelas BRI lebih baik. Selain itu yang harus saya sampaikan bahwa CAGR 10,6% ini adalah base skenario yang terendah ya teman-teman. Dengan asumsi pernya itu 9 kali atau per yang seperti COVID 2020 pas saat lagi jeblok. Nah, pada faktanya ketika kita melihat BRI di antara range pernya itu misalkan 11 kali atau 12 kali, ini saya coba 11 kali ya, maka ketemu sekitar angkanya adalah ini ya, 12.296 ditambah 13.200. Berarti berapa nih teman-teman? Maka ketemu 15, sekitar 15.500. Nah, ketemu 12,39%. Ini dengan asumsi misalkan marketnya normal atau marketnya nggak koreksi tajam, maka ketemu range-nya atau normalnya di 12,39%. Jadi kembali saya ingatkan, dengan multiplier rendah yang sebesar 9 kali ini, agar menghitung di masa mendatang ini harganya konservatif gitu. Kalau misalkan marketnya sudah normal, dengan pernya juga normal, katakanlah 12 kali ya, misalkan saya ganti ini 12 kali, maka ketemu ini 16 berapa? 16.600. Nah, maka ketemu yieldnya 13%. Sangat menarik, ini sangat menarik sekali. Jadi ini adalah salah satu perhitungan yang bisa teman-teman pakai untuk melengkapi analisanya teman-teman. Oke, itu adalah studi kasus yang pertama di saham BBRI, dan sekarang kita akan coba di studi kasus yang kedua di saham Telkom ya. Nah, kita tahu bahwa Telkom ini turunnya juga parah. Sekarang posisi di 3.000, sempat 4.000 turun ke 3.000, dan kita coba hitung apakah saham ini menarik atau tidak gitu ya. Nah, seperti yang tadi, kita harus cari 10 tahun EPS yang lalu, atau EPS 2013 dan EPS 2023. Ini saya delete terlebih dahulu. EPS 2013 kita harus download annual report-nya. Ini sebenarnya saya sudah download di depan layar teman-teman. Telkom ya, Telkom tahun 2013. Kita lihat aja langsung, karena Telkom ini EPS-nya nggak ada right issue atau apa, maka EPS-nya tidak usah kita adjust. Maka ketemu EPS-nya adalah 147,4. Nah, kalau kita lihat di tahun 2023, sebentar saya coba cek RTI, EPS Telkom tahun lalu berapa ya? 248 ya, 248. Maka kita akan hitung di CAGR-nya, ini tadi 100, berapa tadi? 147,4. Ini saya bulatkan aja 147, dan EPS di tahun 2023 itu 248. Maka ketemu CAGR-nya 5,37%. Nah, 5,37%, EPS di tahun lalu kita input aja di sini 248. Maka ketemu berapa nih estimate price next years? Nah, ini per multiplier-nya kita harus cek terlebih dahulu PE band. PE band di 10 tahun yang lalu atau selama 10 tahun ini terendah pernya Telkom ini sebesar 12, teman. Nah, ya hari ini termasuk per terendah ya. Ini saya tulis 12 ya, saya tulis 12. Ketemu estimate price year 10 tahun, kemudian adalah 5.021. Kembali bahwa ini belum termasuk dividen, maka kita harus menambahkan dividen. Kita cek terlebih dahulu juga dividennya Telkom tahun ini berapa? 178,5. 178,5. Nah, maka 178,5 ini dikali 10, ketemu 1785 ya, 1785. Maka di total sekarang 5.021 ya, 5.021 ditambah 1785, ketemu 6.800. Ini tulis saja 6.800. Harga sekarang berapa nih teman-teman? 3.000-an ya penutupan ya. Maka ketemu CAGR-nya 8,5, di atas sedikit dari Sun obligasi. Ya dibilang menarik, tapi lebih menarik tadi ya soal BRI. BRI bisa sampai 10,5%, Telkom hanya CAGR-nya 8,5. Hanya ya, dalam tanda kutip hanya, karena spare-nya tipis dengan obligasi. Kalau bagi saya dengan studi kasus seperti ini, Telkom kurang menarik sih. Kurang menarik ya, di angka 3.000 masih kurang murah. Mungkin bila di level 2.800 kita coba. Nah, ini sudah mendekati 9.000
9% atau mendekati 10%. Jadi teman-teman dari hitungan ini bisa otak-atik ya. Artinya kita bisa memprediksi CAGR kita bila investasi di saham X. Ya, kita kalau investasi saham tanpa arah susah, malah kita akan jadi nggak ngerti ya. Teman-teman akan ikut arus tanpa ada pedoman-pedoman seperti ini. Jadi dengan adanya perhitungan ini teman-teman bisa tahu imbal hasil di kemudian hari ya. Walaupun itu sifatnya indikasi dan estimasi, tapi itu setidaknya teman-teman bisa tahu perkiraan akan mendapatkan berapa return kita berinvestasi di saham. Itu aja video terakhir part kedua mengenai equity bond ini. Semoga di video kali ini teman-teman bermanfaat, dan juga teman-teman bila mungkin masih sedikit kurang ngerti bisa tonton di part pertama hingga di part kedua. Jadi teman-teman sambil belajar, jangan suka shortcut, artinya jalan-jalan pintas dengan metode-metode yang cepat. Bagi saya itu kurang tepat, karena ketika kita melakukan investasi saham dengan basic yang shortcut, itu biasanya menurut saya pribadi ya, itu kadang-kadang ketika kita pegang saham tertentu nggak nyaman karena kurangnya pendalaman terkait valuasi itu. Dikit-dikit ragu ketika melihat saham kita yang kita pegang turun, kita takut, panik, dan ujung-ujungnya adalah bingung mau digimanain gitu. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Ini sudah jam 9 malam. Ya, kita selamat beristirahat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you.